punya peningkatan Izin record ya, teman-teman. Masih Iya. bonus ya. Monggo lanjut, Bu Fi. Gimana teman-teman? Mungkin kalau ulangan kan per KD Bu dilihatnya Bu, nanti diambil yang satu KD-nya aja, jadi nggak semuanya gitu. Jadi lebih terfokus kayak kemarin Bu, siapa ya, Bu Hodijah kalau nggak salah kan dia tentang IPS ya sejarah. Nah dia ngambilnya satu aja gitu. Karena kan tadi kalau misalkan yang hasil belajar secara keseluruhan itu kan yang kognitif, afektif, psikomotor maksudnya lebih banyak indikatornya gitu. Kalau menurut saya sih tadi nangkepnya gitu. Mungkin yang lain? Berarti kalau kayak gitu permasalahannya pemahaman, bukan hasil belajar nulisnya. Pemahaman, kalau satu kali itu lebih mudah sih Bu, pemahaman. Jadi benar-benar cuma materi itu aja, Ibu mengujinya, terus fokus ke satu materi itu. Kalau tematik nih, atau misalkan IPA, kan IPA kan banyak materinya, nanti pasti penguji nanya dong. Sedangkan aku pikiran gini, kalau hasil belajar kan otomatis kan dia hanya terlewat satu kali. Ya kan, otomatis kan emang besoknya diulangannya lagi dengan materi yang sama gitu, kecuali remedial. Nanti pasti ada pertanyaan kayak gitu tuh. Kalau misalkan satu pemahaman doang kan, ini loh Bu, nanti pemahamannya ini manfaatnya kalau dia paham meskipun diulang berkali-kali. Kalau menurut aku sih, nggak tahu. Itu hanya opini saya saja. Ya, berarti jadi dilihat dari KD-nya ya, KD-nya apa, nanti peningkatan pemahamannya itu berdasarkan KD yang mengalami rendah gitu, yang mengalami rendahnya pemahaman lebih mudah itu. sih Bu. Kayak Bu Hodijah kemarin kan udah tinggal satu tuh KD 3.4 kalau nggak salah ya. IPA. Iya Bu. PS sejarah, jadi lebih mudah. Kayak tematik kan tematik banyak pelajaran. Iya, terus nanti itunya coba, apa? Enggak, karena agak sedikit krusial sih tadi yang disampaikan Ibu. Takutnya nanti pada saat kita seminar ya, nanti ditanyakan yang dijadikan dasar sebagai pemahaman siswa itu apa gitu. Maksudnya dari pemahaman siswa itu dinilainya dari apa gitu. Indikatornya dari mana, nilainya dari mana gitu. Itu loh. Kalau misalkan hasil belajar kan jelas ya dari hasil ulangan lah istilahnya misalnya, atau dari pretest dan post-testnya gitu. Nah kalau pemahaman nanti indikatornya apa? Definisinya juga menurut siapa nanti bisa digituin. Ya. Dulu kalau PGC ada pemahaman konsep IPA, pemahaman apa. Tapi nggak tahu maksudnya bukunya nyari lagi kayak gimana kan, maksudnya harus cari lagi. Serius bener Pak, ada pemahaman konsep matematika, pemahaman konsep IPA. Nyarinya itu yang itu dia. Bukan masalah nyari Pak, ini kita harus bikin foto juga sama teman sejawat, sama kepala sekolah. Besok tapi besok kan ya, saya besok aja deh ke sekolah. Ya. Berarti Ibu tadi ibunya pengen judulnya bukan peningkatan hasil belajar ya? Kalau ulangan harian pemahaman. Ulangan harian pemahaman ya. Karena kalau Ibu mikirnya karena saya nangkapnya kalau judulnya peningkatan pemahaman, jadinya proses yang sebelumnya akan diulang. Iya betul, maksud saya seperti itu Pak. Makanya kan tadi Bu Anissa bilang KD yang diukur yang itu gitu. Berarti kan ibaratnya kita kayak ngulang materi itu gitu. Iya, karena meningkatkan pemahaman kan. Padahal yang kita pengenkan kan bukan kayak gitu kan. Bukan. Maksudnya kita pengennya nih, kan materi yang lalu seperti itu, hasil belajarnya rendah. Kita pengen di materi berikutnya hasil belajar mereka itu ada peningkatan gitu. Bukan dibandingkan dari KD-nya gitu, tapi dari hasil belajarnya gitu. Gimana ya teman-teman? Iya. Kesannya Ibu tuh mintanya kayak kita ngeremet aja, remet materi yang sama sebelumnya dapat. Iya. Mungkin nanti kita apa ya? Kalau saya kurang setuju sih dengan yang dibilang Ibu. Cuman tadi kepala saya udah panas mikirin tugas. saya mau cepat-cepat aja selesai gitu. Cuman kita sudah di atas kepala bang, kita pesta masih panas. Ini saya udah putar kipas nih. Ya, kelihatan makanya dari tadi masih di atas kepala banget biar gak panas apa? Sengaja itu. Karena judul yang teman-teman yang kita lihat itu rata-rata peningkatan hasil belajar.
Kalau hasil belajar misalnya tadi kan hasil belajar itu definisikan 1 semester, kurang tepat juga. Hasil belajar itu kan per KD sekarang. Iya. Iya, jadi gimana teman-teman? Nanti tugasnya apa? Kalau saya tetap peningkatan hasil belajar. Tapi berdasarkan KD gitu, bukan dari mata pelajaran gitu Pak, atau bagaimana? Iya, jadi nanti kan ada lokus kan ya, ada lokus, lokasi, terus peningkatan hasil belajar fisika misalnya. Tapi kalau di judul cukup lokus saja. Nanti baru di latar belakangnya itu baru pada materi, misalnya nanti saya getaran osilasi gitu. Berarti tetap Kalau saya memang desain seperti itu supaya besok ibu itu kalau silakan mau dikoreksi biar lebih clear aja. Ya benar. Karena ibu itu kan jadi coach kita kan, nanti ya bakalan jadi panjang ini. Betul. Pusing ya. Udah ya, recordnya. Belum Pak. Ini nih Bapak Ibu, yang tadi yang saya tanyakan, yang visi misi itu, karena ada kawan yang bilang itu visi misi SKPD Dinas Pendidikan. Ada yang visi misi sekolahnya. Ya. Makanya tadi saya tanya, berarti Pemprov DKI semua, kecuali yang karena namanya beda dia. Ada SKPD, SKPD mah bukan Pemprov kan? Iya, yang paling atas ya judul yang atas itu. Aku juga pertama nulisnya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Dan visi dan misi Dinas Pendidikan ada juga di searching, jadi nggak salah juga. Gitu. Tapi udah clear ya, Pemprov DKI. Biar sama. Ya paling itu coba kita ulang lagi aja tugasnya biar menyamakan persepsi dan lumayan waktunya juga. Mana nih? Tugas yang hari ini kita sama. Ada yang punya konsultasi sama mentor nggak? Ada nggak sih ininya ini harus kayak gimana tulisan mentor, tanda tangan gitu sama mentor? Formatnya maksudnya Pak Dian? Ada nggak? Formatnya? Ya, iya. Format bimbingan lah gitu ya. Cari grup aja lah kalau ada. Format untuk ini apa ya, menentukan isu ya? Pak Ketua, izin ya Pak Ketua. Ya, saya lagi trouble nih, ya. Backup dulu Pak Pesta. Dari awal Pak, dari yang A, dari ini ya. 1. Oke. Ya. Silakan Pak Ketua. Boleh Saya scrolling aja. Boleh di zoom dikit nggak Pak? Diperbesar ya. Ya, yang mana saya terbesar Bu? maksudnya enggak, yang mana maksudnya tulisannya? itu ya 100. Zoom. Itu 100 berapa? Oke. 130. Nah, Ini udah 130. yes. Udah ya? Ya. Nah. Oke. Oke, kita mulai asinkronus agenda keempat, tugas pertama. Berarti terhitung nih 2 hari ya teman-teman ya. Analisa permasalahan tugas dan fungsi, peserta menyelesaikan tugas asinkronus 1 dan 2. Nih, agenda 4 secara individu. Output tugas adalah hasil analisa permasalahan tugas masing-masing. Diminta menjelaskan visi misi organisasi, fix ya, itu Pemprov DKI ya teman-teman ya. Yep. Itu udah ada turunan juga, nilai tugas sudah ada semua ya kalau searching ya teman-teman. Ada ya? Oke, aman berarti ya. Kemudian uraian tugas job desk yang menjadi tanggung jawab peserta. Oke, lanjut Pak Pesta. Ya, mengidentifikasi isu minimal 3 isu. Sikap peduli dan kritis yang telah dipelajari agenda 1. Pak, aku mau tanya dulu dong. Silakan Bu Maria. Pak Rama. Lanjut Bu Maria, kenapa? Aduh, jaringanku jelek. Ya, sama nih aku juga. Diperbaiki Bu jaringannya. Aku mau tanya yang tugas organisasi itu tugas Pemprov ya? Apa kita fokus ke SD, SMP, SMA? Karena ada yang nulis SD atau SMP atau SMA gitu. Tadi Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Silakan. Tadi udah kita sepakati kelompok 2 visi misi kita cantumkan visi misi Pemprov DKI ya Bu Maria ya. Ya, kalau itu ngerti. Nilainya yang Pemprov. Nilai Pemprov. Pemprov. Kalau yang tugas organisasinya, karena ada yang nulis
atasnya itu Pemprov, kalau tugas organisasinya itu dia fokus ke tugasnya SD karena dia ngajar di SD. Kalau yang SMA tulisnya dia yang tugas organisasi SMA. Nah, kita itu tugas yang apa? Tugas yang mana ya? Ada pencerahan teman-teman? Tadi saya nulis Bu Susi ngomong, sebentar saya lihat dulu. Berdasarkan Permendikbud tadi kan. Iya, saya juga berdasarkan Permenpan udah masuk ke tugas Oh, itu. tugas organisasinya itu yang permen itu ya? Iya, tadi saya nulis oleh Bu. Berarti SD. Ya, yang permen-wangi, penyegarmu. Aduh, gue udah puyeng banget. Jadi itu ya permen. Iya, Sebentar. Sebentar Bu, tugas jabatan itu yang permen, bukan tugas organisasi. Beda kan tugas organisasi? Beda. Kalau yang ada akhirannya organisasi itu Pemprov DKI. Nah, terus nyari tugas di Pemprov DKI apa? Kata kuncinya. Ini ada di web. Coba di searching. Tugas organisasi. Ada di web. Prof ya. Di-share linknya Bapak Esta. Bapak Ibu. Sebentar. Ini saya cek barusan nih. Ada nih. Coba ya. Nah, lengkap kok. Tugas dan fungsi. Siap. Nanti yang mengetik dibagi ya. Kita tinggal copy nih. Banyak banget. Bentar. Soalnya temanku dia ketiknya itu tugas organisasi itu karena dia ngajar di SD, dia tugasnya yang SD gitu, organisasi Ya, SD. tapi nggak jadi nggak ada bedanya kan dengan pertanyaan yang berikutnya. Maksudnya? Oh, maksudnya gimana? Pertanyaan berikutnya kan udah ya, coba nih. Tugas jobdesk. Kalau yang di sini, Ini ada tugas organisasi, ada uraian tugas jabatan yang menjadi tanggung jawab. Iya. Kalau tugas organisasi kan bukan guru SD. Kan guru SD kan bukan organisasi. kalau di sini ada Permendikbud nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah SD. Mempunyai tugas. Tujuan organisasi itu yang peraturan Jakarta 37 2016. Ya. Ada organisasi dan tata kerjanya kan beda-beda, ada yang SMA, SMP, SD. Iya, itu maksud yang dimaksud Bu Maria. Yang dimaksud Bu Maria itu yang itu. Iya, itu. Pakainya yang itu. Itu atau yang apa? Pemprov. Bingung kan? Yang itu, Coba yang deh. nomor 372 tadi katanya ya. Coba ya Bapak Ibu, kita lihat ya. Di situ ada, kalau kita runut dengan pertanyaan ya, maksudnya dari kalimat. Menjelaskan satu, visi dan misi organisasi. Organisasi itu Pemprov DKI. Yang kedua, nilai-nilai organisasi. Organisasi itu Pemprov DKI. Yang ketiga, tugas organisasi. Ya Pemprov DKI juga kan? Iya, betul. Baru pertanyaan yang keempat, uraian tugas jabatan, ini baru ke Permendikbud yang tadi. Masing-masing. Iya. Kita sepakati aja deh Bapak Ibu, gimana ya? Ya, betul. Yang Pemprov. Yang Ya. mana jadinya Pak Pesta? Yang ada organisasi Pemprov DKI, itu aja. Iya, yang mana share tadi? Linknya di-share aja, Pak. Oh, Kalian yang isi mana? misi dan misinya. Visi Oh, yang tugas. ini sudah ada di grup Bapak Ibu. Oh. Share di grup, Iya, linknya. Ini Pak Pesta tuh Bapak udah Ibu. responsif banget udah. Bapak Ibu Ibu. ini lihat muka saja aja terus. Lihat mukanya aja. Chatnya dilihat Bapak Ibu. Orang Bu Maria juga udah ditegur terus sama Bu Susi kan bengong. Bengong. Kalau kata Bu Susi, gitu loh, bisa bengong. kalau kata Bu Susi tadi, Bu Maria terpesona dengan Bu Susi gitu. Ada apa yang Rupanya lain? ngantuk ya. Untung Rupanya nggak ngantuk dia. parah sama kayak kemarin ya. Kalau Pak Ramadan gini dia. Oh. Pasal Iya. berapa yang mau ditulis? Berarti yang poin B-nya baru minimal 3 isu itu yang dari uraian tugas job description-nya itu ya?
Pasalnya yang cukup jelas aja, tulis cukup jelas gitu. Pak, aku masih bingung pasal mana yang mau ditulis. Pasal Salah apa? Yang tugas organisasi itu pasal yang mana yang mau ditulis? Mana kantongnya? Mana goodie bag-nya? Masya Allah. Udah nggak terlalu bawa bensin ini. Kata kamu harus dibawa juga bensinnya. Udah nggak terlalu bawa bensin. Oke. Goodie bag. Pembentukan susunan. Goodie bag itu pakai baju kerja kamu itu. Halo? Ya Bu, lagi dicari Bu, sebentar. Kirain gue yang nge-lag di jaringan. Oh nge-lag deh, Ibu yang nge-lag Bu. Bu Upi mah senyum-senyum mulu. Dia tuh udah kecium kan? Kalau kita nggak begini udah nggak kecium. Pembentukan susunan. Makanya mau solasi lagi satu lagi nih. Tapi judulnya ke pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pasti tugas dan fungsi ya. Ini biar keluar udaranya nanti meledak. Nah, Pasal 7 mungkin. Tapi cuma segitu doang sih. Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Iya ya, 7A ya. Iya, yang nyambung itu aja. Yang pendidikan. Kalau yang kesehatan apa tuh? Kesehatan tipe A menyelesaikan urusan pemerintah bidang kesehatan. Udah. Alhamdulillah. Pak Rama kemana Pak Rama ini? Nge-lag kayaknya, Pak. Kayaknya lihat yang dari itu aja kali, dari Pak siapa namanya, Pak Sony itu kan ada tuh contohnya. Udah dilihat belum? Semua sekolah ya? Kayaknya iya. SD, tergantung iya. sekolah pendidikan. Bapak Ibu itu kalau dibaca di Pergub nomor berapa tadi? Nomor 15 ya? Nomor berapa tadi ini? Nomor 5 tahun 2016. Di situ ada Dinas Pendidikan tipe A, tipe B. Lalu ada di sana apa ya lagi ya ini ya? Lampirannya masih banyak sih sebenarnya yang belum ada. Bentar ya. Jadi mana ini ya? Nggak ada spesifik tentang tugas ya di dalam ya. Tapi dinas pendidikan ada di mention ya. Apa SKPD-nya dia terpisah ya dari nomor 5 ini ya. Coba Bapak Ibu cek yang ada di guru di sini. Ada di grup Bapak Ibu coba dicek.
Pergub nomor 277 tahun 2016. Tadi induknya nomor 5 tahun 2016 diturunkan, ini khusus untuk Dinas Pendidikan. Ini maksud Bu Maria ya? Udah dilihat Bapak Ibu? Nggak bisa buka ini. Atau saya share ya. Ini ada. Ini Pergub nomor 277 tahun 2016. Ini iya, benar Bapak Ibu. Jadi ini apa namanya di notulen di induknya ini nomor 6 ya. Nomor 6 Perda nomor 5 tahun 2016. Nomor 5 itu yang ini yang saya share yang pertama. Jadi di sini dia hanya membagi dinas, spesifiknya dinasnya Pendidikan Khusus 277 tahun 2016. Tapi dari Pemprov ya, ini bukan dari Permendikbud. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu. Sekolah dasar juga ada. Nah, ini Dinas Pendidikan sudah ada. Oh, jadi ngambil sesuai pasal masing-masing aja ya? Iya. Kalau Ibu ada nggak ya dari pergubnya ya? Ada kesehatan pasti. Ada ya? Pendidikan doang ya? Kita, maksud saya tadi, ini kita ambil dari pergubnya. Baru nanti yang pertanyaan berikutnya baru yang Permendikbud. Oke. Jadi Jelas ya yang Bapak Ibu ya? Pak Pesta yang pasal 3 ya yang diketik ya? Iya, pasal ayat 2. Ada sampai Ki. Okay. Coba di search, ada nggak kesehatan? Gimana caranya, Bu? Pasti ada. Sebentar ya. Kita lihat isi dari ayat satunya diketik nggak? Pasti, Bu. Langsung aja pasal 3 ayat 2 gitu. Bolehnya. Ayat 2. Oke. Ibu dinas apa, Bu? Dinas Kesehatan. Kesehatan, Perpustakaan, Pengelola Pajak, Pembinaan. Itu yang baju. ada gambar itu aja, ada gambar search. Control F. Fine. CTRL F, tulis kesehatan. Iya loh Pak Dian. Tuh. Ada kok ini. Oke, ada ya. Dan Ibu tinggal nyari aja nih. Oh iya, tipe apa? Tipe A ya. Begitu doang isinya. Enggak, ya kan pendidikan juga ada di sini, tapi kan diturunkan nanti per SKPD-nya. Oh iya. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Clear ya? Ya. Pasal 3 ayat 2 aja. Siap. Lanjut Pak Ketua. Thank you Pak Pesta. Terima kasih. Siap. Sama tadi. Bla 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 bla, C dan D jelas. Nah ini tadi yang E yang ditanya Bu Nisa dan tadi pertanyaan saya jadi nggak nyambung sama Bu Susi tadi terkait laporan ini. Ya teman-teman saya agak putus-putus tadi. Ada penjelasan kesimpulannya terkait poin E. Poin E pakai foto boleh, pakai chat boleh. Cuman jelas itu tuh ngobrolin apa aja gitu. Gitu ya. Pertama kita ke teman sejawat dulu. Kita bikin Harus jawab dulu. Ya kan gitu tadi ya? Ya, betul. Dengan fotonya, isu apa? Atau senior kalau ada senior. Ya, senior boleh. Isu apa yang mau kita angkat, ada fotonya, udah selesai rancangannya kita bikin, kita ke kepala sekolah. Gitu, kepala sekolah, terus kita ya apa? Enggak, maaf saya potong. Ini kan poin E, ini kan keharusan kita untuk berkunjung ke sekolah atau enggak? Enggak. Kalau bisa via WA, nggak apa-apa. Tadi dibilang sama Bu Anissa, Pak, di SS aja buktinya, asal Bapak ngomongin. Oke. Bapak Ibu besok belum masuk? Udah, Pak. Udah Udah kan? Ya. Udah kan ya? Tapi kan
maksudnya urgentnya itu kan katanya besok dikumpulin juga. Berarti kita ngejarnya lebih cepat. Itu dikumpulin. Tapi Ya, kalau ya bisa udah sih. pakai surat yang bertanda tangan gitu nggak sih sebenarnya? Nah, Kalau itu dia surat Ada persetujuan yang itu punya sekalian. informasinya nggak? ada contohnya nggak? Dulu itu penentuan isu itu kan juga harus ada kepala sekolah, ada foto dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat gitu. Jadi kita harus datang ke sekolah gitu. Iya, tapi kan tadi aku tanya, yang tadi aku tanyain boleh nggak kalau misalkan bentuknya kita atau nggak Google Meet deh, Google Meet atau nggak video call atau nggak, yang penting kita ada bentuk kita konsultasi dengan teman gitu. Kalau memang tidak bisa ke sekolah, karena aku juga pengennya ke sekolah, tapi kan berpikirnya besok harus ke sekolah, kita juga harus ngerekap juga, harus bikin datanya juga gitu loh. Maksudnya efisiensi waktu. Gitu. Tapi terserah sih. Maksudnya kembali lagi kepada masing-masing. Kalau mau ke sekolah mau. Kalau memang mau online. Nah, tapi ya dari tafsiran Bu Susi itu kita tetap ada data untuk tugas hari ini kan terkait foto. Screenshot tadi yang diizinkan gitu ya. Ya. Untuk laporan aktualisasi nanti ya real lampiran ini ya pasti kita lampirin nanti kalau memang udah ini. Tapi untuk tugas hari ini dulu bagi yang berkesempatan untuk sekolah mau ke sekolah, bagi yang belum bisa ya itu kayak ya Bu Nisa ya, betul gitu ya. Ya. Teman sejawat dulu baru kepala sekolah gitu ya Bu Nisa. Iya, tadi seperti itu Pak. Kalau teman sejawat mah di grup bisa kali ya? Iya, di grup bisa. Lewat WA gitu ya, Bu. Terus Iya, screenshot WA-nya. teman sejawat itu maksudnya gini, kalau misalkan itu kalau dari Bu Susi itu bukan kita harus posisi atasan kita kan, maksudnya kayak senior gitu kan, tapi teman sejawat kayak contoh kan saya sebenarnya kepala ruangan kan, makanya saya ngambil contohnya kan manajemen. Maksudnya saya ke bawahan saya untuk diskusi berarti nggak masalah kan? Bukan harus langsung ke atasan saya. Terus kalau misalkan kita teman satu yang satu paralel, misalkan kasihnya ada 3 bareng-bareng apa-apa. Ya, gitu aja. Maksudnya itu lebih mudah kan birokrasinya karena teman kita bareng gitu satu grade. Oke, clear ya untuk poin E ya teman-teman ya. Oke, poin F dan poin G cukup jelas, bisa di ini masing-masing teman-teman. Dah, Pak Pesta. Identifikasi Namara lanjut poin 4. Pada poin 3 tuangan format terlampir. Ini formatnya teman-teman ya. Jadi kita mengaca dari Pak Riki kemarin, jadi harus sesuai dengan job desk tugasnya, jangan improvisasi. Nggak ada cover, nggak ada daftar isi, nggak ada tanda tangan. Jadi nggak pakai daftar isi. Nggak. Terus cover. Itu sesuai formatnya aja, Bu. Iya, kan 3 halaman tuh. Jadi ya ikutin kita evaluasi dari agenda 3 kemarin ya teman-teman ya. Jangan ada cover ya, walaupun dibilang cover kan nggak dihitung kan. Oke, siap. Nggak, biodata juga nggak usah ya, Bu Arin ya. Oke, siap. Ntar Pak Sony marah nggak? Oke, terus tugas 1 ini dikumpulkan di hari Kamis. Hari Kamis 7 April jam 7 malam. Oh, lebih singkat ini. Berarti harus selesai hari ini. Makanya tadi kenapa aku tanya bisa online atau enggak, karena kecuali kemarin kita sudah sosialisasi, kita bisa hari ini izin ke kepala sekolah atau kepala sekolahnya hadir ke sekolah atau bagaimana, kita masih bisa. Sedangkan besok udah dikumpulin dan kita baru ketemu gitu loh. Tapi fotonya tidak harus ada timestamp atau apa? Enggak. Harus pakai baju putih enggak juga? Tapi kan enggak kan, maksudnya enggak perlu foto kan, yang penting screenshot aja. Bukti, yang penting data chatnya teman-teman ya. Saya sih udah pernah mendiskusikan ini sebelumnya, cuman udah pernah. Cuman via verbal ya? Apa? Via verbal. Ketemu waktu itu ibunya emang minta saya ke sekolah, Ibu Kepsek. Tapi ada buktinya. Ya, ada fotonya, tapi ibunya. Ya, kalau ada dokumentasi lanjut Pak, nggak apa-apa, udah aman berarti. Tinggal itunya aja. Bagi yang belum ada datanya nih. Yang kemarin saya singgung, mas saya pakai foto induksi. Saya juga adanya komunikasinya via verbal waktu itu. Oke, ini tugas 1. Lanjut tugas 2 Pak Pesta. Tunggu tugas 1. Judulnya tadi jadinya Pak dari mana, yang hasil belajar apa pemahaman? Peningkatan pemahaman, hasil belajar, nilai rapot dan sebagainya gitu. Masya Allah, panjang banget loh Pak. Gimana ya Bu ya? Pusing ya. Banyak kan yang pada hasil belajar kan? Iya, saya hasil belajar Bu. Belajar Bu. Hasil belajar aja ya? Ya. Ntar
biar ketahuan oret-oretnya kalau udah konsultasi face to face lah sama Bu Susi kali ya. Iya. Ntar Yang penting dibilang, ketemu dulu kayaknya. Kalau kata Bu Hima apa? Apa Bu Pi? Do it and forget ya. Forget it. do, Do it, do forget it. and forget it. Kerjain, lupain. Gitu. Udah dikerjain, udah. Oke, clear tugas 1 teman-teman? Iya. Clear tugas 2. Tapi ingetin ya besok ya ini jam 9. Jam 9 jam 9. 7. Berarti maghrib ya, ingetin ya. Iya, kalau udah lihat makanan takutnya lupa ya, Bu. Ya, takutnya kalap sama bukaan. Pak Hamim nih diem-diem bae udah ngerjain nih, jangan-jangan nih. Kayak Pak Pesta aja diem-diem Udah baik. selesai itu Pak Habib, jangan-jangan tinggal Nih. aktualisasi. Tenaganya udah tinggal setengah, Bu. Dan setengah. Jadi nyimak aja deh. Khadijah nih yang udah selesai nih Bu Khadijah. Boleh dijelasin pertama mungkin ya. Kok Oke. tugas 2 nggak ada ya Terus- di LMS ya? Oh, itu. Ada ini Ada di bawahnya. Di bawahnya. Ada di bawahnya. Jadi satu. Jadi satu Tuh, file. Kalau lagi, pantesan dicariin nggak ada. kalau lagi yang tadi. Yang tadi Pak, yang tadi Pak Pesta. Yang tadi Pak Pesta. Yang mana, yang mana? Word yang tadi. Word yang tadi. Slow. Lagi aja. Aduh, nggak usah. Kalau lagi. Word yang saat. Nah, ya. Nah, tuh kan turunannya nih. Nah, kalau ini kita disuruh buat Lah, ini dia tugasnya, Pak. Ini tugasnya yang dikumpulin besok. Itu tugas 1. Itu tugas 1. Formatnya itu ya. Oh ini formatnya. Ini yang tadi yang kutanyakan sama Ibu itu, kuketik di sini Pemprov, SKPD gitu. Dah, ini tugas 1, ini formatnya. Ya, itu selesai sampai ke bawah. Selesai, tinggal kumpul deh. Udah kumpulin, Pak. Oke, Kopas ya. Nggak ada improve ya. tugas 2-nya ini Bapak Ibu, filenya belum ada. Oh iya belum Ya, ya. belum ada. Kalau belum ada, berarti jangan dikerjain dulu Bapak Ibu. Nggak usah dipikirin ya. Pak Ibu Susi tadi itu kata Aku yakin ibu-ibu ini udah pada selesai nih tugas 2-nya. Wah, soalnya aja belum ada, Pak. Gimana? Baru aja emang kita udah kelar biar pada Yang paling kuat ketawanya ketahuan. Coba. Udah selesai nih. Nah, ketahuan kan? Ah, udah. Dan Aduh. muka gue yang bengong udah jadi semua. Jadi tugas 2-nya jangan disambit dulu ya Bapak Ibu. Submit. Ya, ibu-ibu ini tugas saya udah disubmit ini. Yang ada disambit, Pak. ini udah belum update loh. Udah cukup ya. mau siapin buat buka puasa soalnya. Tapi pun emang udah mau buka Dikit ini. lagi zuhur. Boleh, Mas? Kami merecord stop. Oke, siap.